Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang tingkatan ghunnah. Di video sebelumnya kita telah membahas apa yang dimaksud dengan ghunnah, baik secara bahasa maupun secara istilah. Namun pada video kali ini kita akan bahas kembali apa itu yang dimaksud dengan ghunnah. Ghunnah secara bahasa maknanya adalah suara dengung. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan ghunnah adalah suara dengung yang keluar dari al-khayshum atau pangkal hidung yang menyertai huruf nun dan huruf mim. Jadi, ghunnah ini merupakan kekhususan bagi huruf nun dan huruf mim. Namun, tingkatan ghunnah pada huruf nun dan huruf mim ini berbeda-beda. Pada video kali ini, kita akan membahas 4 tingkatan ghunnah pada huruf nun dan huruf mim. Tingkatan yang pertama disebut dengan sangat sempurna atau akmal ma takun. Ghunnah sangat sempurna. Ghunnah pada tingkatan ini merupakan ghunnah yang paling panjang atau ghunnah paling lama. Panjangnya kira-kira 2-3 harokat. Yaitu ghunnah pada huruf nun atau huruf mim yang bertasydid. Dan ghunnah pada idgham bi ghunnah. Contohnya. Contoh yang pertama, Inna laka fin nahari sabahan tawila. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Di sini ada nun yang bertasydid, ada 2 nun yang bertasydid ya, yaitu pada kata inna dan fin nahari. Nah, ghunnah pada nun yang bertasydid ini merupakan ghunnah yang paling sempurna atau akmal ma takun, sehingga panjangnya juga 2-3 harokat. Contoh yang kedua, thumma inna alaina bayanah. Thumma inna alaina bayanah. Di sini ada mim yang bertasydid dan ada nun yang bertasydid, yaitu pada kata thumma dan pada kata inna. Karena mim dan nun bertasydid, maka gunnahnya harus dipanjangkan 2-3 harokat. Disebut dengan gunnah akmal ma takun. Contoh yang ketiga, faman ya'mal. Faman ya'mal. Di sini ada nun sukun, nun sukun bertemu dengan huruf ya. Maka dia disebut dengan idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah itu gunnahnya merupakan gunnah yang paling atau sangat sempurna. Jadi harus ditahan gunnahnya atau dipanjangkan gunnahnya 2-3 harokat. Faman ya'mal. Contoh yang keempat, min waraihim. Min waraihim. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf waw. Disebut dengan idgham bi gunnah. Panjang gunnahnya harus 2-3 harokat. Ini gunnah pada tingkatan yang pertama. Gunnah pada tingkatan yang kedua yaitu disebut dengan gunnah kamilah atau gunnah sempurna. Bedanya dengan gunnah sangat sempurna, panjang gunnah pada gunnah kamilah berada di bawah gunnah akmal ma takun. Artinya dia panjang gunnah pada gunnah kamilah ini tidak sepanjang pada gunnah akmal ma takun. Masih di bawah gunnah akmal ma takun. Yaitu gunnah pada ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, dan pada iqlab. Contohnya, gunnah pada ikhfa hakiki. Min syai'in. Min syai'in. Ada nun sukun ketemu dengan huruf shin, maka gunnahnya harus
dipanjangkan, yaitu gunnah kamilah. Contoh yang kedua, al-tahhira, al-tahhira. Ada nun sukun ketemu dengan huruf to, disebut dengan ikhfa haqiqi. Contoh yang ketiga, rabbuhum bil ghaib, rabbuhum bil ghaib. Di sini ada mim sukun ketemu dengan huruf ba, disebut dia dengan ikhfa syafawi, dan gunnahnya harus gunnah yang kamilah, berada di bawah gunnah sangat sempurna. Contoh yang keempat, anfusahum bima kanu, anfusahum bima kanu. Ada mim sukun ketemu dengan huruf ba, yaitu disebut dengan ikhfa syafawi. Contoh yang kelima, wa min bainina, wa min bainina. Ada nun sukun ketemu dengan huruf ba, disebut dengan iqlab. Gunnahnya harus gunnah yang kamilah. Contoh yang keenam, awanun baina dzalik, awanun baina dzalik. Ada tanwin ketemu dengan huruf ba, maka dia gunnahnya harus gunnah yang kamilah atau gunnah yang sempurna. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah gunnah naqisah atau gunnah kurang sempurna. Artinya gunnah atau panjang gunnahnya berada di bawah gunnah kamilah, yaitu gunnah pada izhar halqi dan gunnah pada izhar syafawi. Jadi teman-teman, pada izhar syafawi atau izhar halqi, gunnahnya tetap ada, namun tidak sepanjang gunnah kamilah atau gunnah akmal ma takun. Akan kita buktikan dengan kita tutup hidungnya ketika mengucapkan nun sukun pada izhar halqi atau mim sukun pada izhar syafawi. Contohnya, contoh yang pertama, yanhauna, yanhauna. Kita coba tutup hidung kita. Ya, dia bunyinya tidak sempurna. Kenapa? Karena salah satu makhrajnya ditutup. Gunnah itu kan tadi bunyi yang keluar dari hidung, sedangkan kita menutup hidungnya, maka bunyinya tidak sempurna. Ini menandakan bahwa nun sukun pada izhar juga ada gunnahnya, namun tidak sepanjang pada gunnah kamilah atau pada gunnah akmal ma takun. Contoh yang kedua, wal munkhaniqah, wal munkhaniqah. Di sini ada nun sukun ketemu dengan huruf kha, disebut dengan izhar halqi. Maka gunnahnya harus gunnah yang naqisah. Contoh yang ketiga, am lam tunzirhum, am lam tunzirhum. Di sini ada mim sukun ketemu dengan huruf lam dan mim sukun ketemu dengan huruf ta, disebut dengan izhar syafawi. Maka gunnahnya harus gunnah yang naqisah. La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Nah, di sini ada mim sukun ketemu dengan huruf ta, maka disebut dengan izhar syafawi. Karena itu, maka gunnahnya juga harus sepanjang gunnah naqisah, tidak boleh terlalu panjang. La'allakum tattaqun. Nah, contoh pembacaan yang salah teman-teman. La'allakum tattaqun. Di sini gunnahnya terlalu panjang. Kemudian tingkatan gunnah yang keempat adalah gunnah sangat tidak sempurna atau anqas ma takun. Gunnah pada tingkatan ini merupakan tingkatan yang paling rendah, artinya di bawah gunnah naqisah, di bawah gunnah kamilah, dan di bawah gunnah akmal ma takun, yaitu gunnah pada nun atau mim yang berharokat, baik berharokat fathah, kasrah, atau dhammah. Jadi nun atau mim yang berharokat fathah, kasrah, atau dhammah, dia tetap ada gunnahnya.
namun tidak sepanjang pada gunnah-gunnah yang lain. Kita buktikan teman-teman pada contoh berikut. Sami'nal huda. Sami'nal huda. Di sini ada mim yang berharokat kasrah dan ada nun yang berharokat fathah. Coba kita tutup hidung kita. Sami'na. Di sini ketika mengucapkan mimnya dan nunnya, bunyinya tidak keluar dengan sempurna. Disebabkan karena hidungnya tertutup. Sedangkan ketika mengucapkan sa, dia pengeluaran sempurna. Sa, mi. Ketika mengucapkan mimnya, bunyinya tidak sempurna keluar karena hidungnya tertutup. Contoh yang kedua, qalu ya wailana. Qalu ya wailana. Di sini ada nun yang berharokat fathah. Maka gunnahnya, dia tetap harus ada gunnahnya, namun gunnah yang sangat tidak sempurna atau gunnah pada tingkatan yang keempat. Demikian pembahasan kita teman-teman pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang ingin dikomentari, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.